Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Fayatul Afifah dengan NIM 142240276 dari kelas EAG. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal kewirausahaan, yaitu produk kami, yaitu Magic Water. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota dari kelompok kami, yaitu ada saya sendiri sebagai pemilik usaha, selanjutnya juga ada Olivia, Raffi Budiman, Atan India, dan juga Lintas Farel. Nah, di sini yang akan saya bahas yaitu ada pendahuluan, pembahasan analisis usaha, rencana organisasi, pemasaran, keuangan, kegiatan, analisis risiko, dan juga penutup. Kita mulai dari yang paling pertama, yaitu dari pendahuluan. Nah, di sini ada latar belakang mengapa kelompok kami memilih produk ini sebagai produk yang akan dijual nantinya. Hal ini dilatar belakangi oleh jurusan atau sebuah prodi yang kami ambil, yaitu ekonomi, ya, mahasiswa ekonomi, yang gimana sih supaya kita paham betul tentang pembentukan bisnis yang baik merupakan langkah awal untuk mengembangkan kreativitas menjadi sesuatu yang memiliki nilai jual. Nah, salah satu hal yang paling mendasar adalah kemampuan seorang pebisnis dalam melihat peluang dan mempelajari pasar secara tepat, sehingga tujuan bisnis dapat tercapai secara optimal. Nah, kami melihat bahwa peluang di Yogyakarta ini, karena panas dan teriknya matahari, menjual minuman memiliki langkah awal yang tepat. Nah, produk ini juga memiliki peran penting dalam mencegah dehidrasi akibat cuaca panas yang ekstrim. Oleh karena itu, Magic Water kami pilih sebagai produk untuk mengawali perjalanan bisnis kami dalam acara Veteran Fun Exhibition pada tahun 2025 nanti. Nah, selanjutnya mengenai konsep usaha. Magic Water ini merupakan minuman unik asal Filipina yang memiliki tampilan bening seperti air putih. Jadi minuman ini memang bukan asli dari Indonesia ya, namun menyimpan cita rasa manis dan menyegarkan. Minuman ini juga memiliki aroma khas pisang yang menggoda serta dipadukan dengan tekstur gel yang kenyal, menjadikannya pilihan tepat untuk melepas dahaga dengan sensasi yang berbeda. Selain rasanya yang manis dan menyegarkan, tampilan bening yang menyerupai air putih menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen. Nah, jadi itu tadi mengenai latar belakang juga konsep usaha yang ada di bagian pendahuluan. Selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai pembahasan. Di sini ada rencana operasional, yaitu terkait lokasi usaha. Lokasi usaha tentunya nanti akan membuka semacam booth gitu pada acara Veteran Fun Exhibition di tahun 2025 yang berlokasi di area kampus UPN Veteran Yogyakarta. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa nantinya kami juga akan membuka stand di area lain gitu. Seperti ini masih di sekitar kampus, tapi di luar kampus gitu. Dan juga nanti juga kami selain secara langsung juga kami akan membuka usaha ini dengan platform e-commerce, seperti itu. Selanjutnya untuk hasil perancangan dari produk. Di tahap ini, kelompok kami merancang Magic Water ini dengan cara mencari referensi dari internet tentunya, mengenai minuman yang saat ini sedang viral. Kemudian kelompok kami akhirnya memutuskan untuk membuat Magic Water dengan menggunakan nilai rasa penasaran. Setelah itu dilanjutkan dengan merancang kebutuhan produksi, seperti bahan baku, alat produksi, alur produksi, dan juga pemasaran dari produk. Nah, selanjutnya ada penyiapan material dan alat produksi. Kita harus paham betul apa material yang harus diperlukan dalam mengolah dari Magic Water ini, yaitu ada jelly plain, gula pasir, air, perisa pisang, ambon, dan juga es batu. Terus untuk alat produksinya ada panci, kompor, sendok, sayur, pisau, ice bucket, dan juga gelas cup. Tentu hal ini terkesan sangat sederhana ya. Selanjutnya di proses produksi, di pengolahan ini dilakukan dengan tentu paling pertama mempersiapkan bahan-bahan dulu. Selanjutnya paling pertama itu nanti ada proses pembuatannya dengan mencampurkan jelly plain, gula pasir, dan juga air. Kemudian langkah yang kedua yaitu proses pembuatan dari sirupnya itu, yaitu dengan mencampurkan gula pasir dan air. Setelah melakukan langkah pertama dan kedua, langkah yang terakhir yaitu mendinginkan jelly dan juga sirupnya. Kegiatan pengemasan Magic Water setelah proses produksi kami lanjutkan dengan proses pengemasan
dengan kemasan yang telah didesain dan disiapkan. Nah, jadi proses pengolahan itu kita bikin dulu si jelinya, terus kita bikin sirupnya. Nah, udah kita campur itu barengan juga sama perisanya, kayak gitu. Nah, terus untuk pemasarannya gimana? Tentu kami akan memasarkannya secara langsung di festival tersebut, juga secara online melalui media sosial. Nah, kalau untuk distribusinya, kami akan melakukan secara langsung pada saat acara. Ini tuh tidak menutup kemungkinan kalau kami juga akan menggunakan reseller, seperti itu. Selanjutnya di analisis usaha, di sini saya akan bahas ada analisis SWOT, terus nanti juga ada BMC dan FPC. Nah, jadi setelah kita tahu produknya apa nih, Magic Water. Terus kita juga tadi udah analisis konsepnya juga, konsep usahanya kayak gimana. Kita udah tahu latar belakangnya, terus kita juga udah tahu gimana operasionalnya kayak gimana. Nah, terus sekarang kita harus tahu dulu nih analisis SWOT-nya, karena analisis SWOT itu penting banget kalau kita mau bikin usaha. Ada kekuatan, kelemahan, ada peluang, juga ada ancaman, kayak gitu. Nah, yang di kekuatan ini, atau strength. Nah, sebenarnya apa sih kekuatan dari minuman Magic Water ini? Tentunya hal yang paling disorot di sini itu sebenarnya lebih ke rasa penasaran orang-orang, gitu. Apalagi ini kan produk yang viral banget. Nah, nama Magic Water itu juga memberi kesan bahwa minuman ini tuh memiliki keistimewaan, sehingga minuman ini menjadi populer di kalangan anak muda. Popularitas dari Magic Water ini tuh terlihat dari ramainya orang yang membicarakan minuman ini di media sosial. Magic Water juga memiliki rasa yang unik. Rasa yang unik ini berasal dari perpaduan air mineral dengan perisa pisang. Dalam pembuatannya, Magic Water juga tidak memerlukan biaya yang terlalu besar. Hal ini dikarenakan bahan-bahan yang dibutuhkan mudah didapat. Proses pembuatan yang mudah dan sederhana menjadikan minuman Magic Water ini sebagai pilihan yang tepat untuk orang yang ingin memulai usaha. Itu kalau kekuatannya. Kalau kelemahannya apa? Nah, kelemahan atau weakness-nya itu adalah seperti kita tahu tadi, kalau daya tarik yang kuat itu dari tren yang berlaku atau dari rasa penasaran orang-orang karena ramainya produk ini tuh dibahas, gitu. Jadi kelemahannya tentu di tren itu sendiri. Jadi misalnya gini, tingkat penjualan itu bakal naik kalau misalnya namanya lagi naik. Nah, sebaliknya kalau misalnya namanya lagi nggak terlalu disorot, berarti nanti tingkat penjualannya akan cenderung menurun. Nah, tingkat penjualan yang tidak stabil ini mempengaruhi profitabilitas yang ada, kayak gitu. Tentunya ya ini berisiko sekali. Minuman ini juga memiliki masa simpan yang terbatas, sehingga jika produknya yang nggak terjual dalam waktu tertentu, itu bisa menyebabkan kerugian. Itu tadi mengenai kekuatan dan juga kelemahan. Selanjutnya mengenai ini, peluang dan juga ancaman. Nah, kita bahas satu-satu ya. Kalau peluang, lagi-lagi kita ngomongin popularitasnya yang ada di media sosial. Ini benar-benar jadi kesempatan banget untuk dapat menarik pasar anak muda yang aktif di media sosial sebagai konsumen utama. Magic Water ini tuh punya potensi menghasilkan profit yang tinggi karena biaya yang dikeluarkan untuk promosi itu nggak terlalu besar. Kenapa nggak terlalu besar? Karena orang-orang tuh juga udah tahu gitu. Bahkan ketika nggak dipromosikan pun, orang juga udah paham, oh Magic Water nih gitu. Karena memang namanya yang sedang naik daun, seperti itu. Nah, selanjutnya, dengan adanya platform digital, Magic Water ini juga dapat dengan mudah menjangkau target pasar yang luas. Nah, acara-acara tertentu seperti events dan juga acara-acara yang ada di kampus itu dapat dimanfaatkan untuk memperluas pasar. Jadi benar-benar kalau kita bisa melihat peluang dari viralnya produk itu sebenarnya sangat amat menguntungkan sekali. Tapi lagi, ada ancamannya. Nah, ancaman bagi produk Magic Water ini adalah persaingan penjualan yang ketat. Kenapa? Karena di era yang udah modern ini, itu tuh orang tuh berlomba-lomba menciptakan produk yang baru, yang sekiranya belum ada. Kayak Magic Water itu sebenarnya kan kayak minuman biasa aja gitu, tapi kok bisa viral gitu.
ada aja orang-orang yang inovatif gitu ya, yang dia tuh melahirkan inovasi-inovasi yang bikin orang tuh tertarik. Nah, daya tarik pada memang produk ini tuh juga kayak gitu, makin lama makin menurun seiring berjalannya waktu. Hal ini karena perubahan preferensi dari konsumen juga menjadi ancaman bagi produk atau minuman ini. Dalam kondisi seperti ini, penjual berisiko mengalami penurunan penjualan. Nah, itu tadi mengenai analisis usaha. Selanjutnya kita lanjut ke yang business model canvas. Di sini kita bakal mengulas secara mendetail ya tentang apa-apa aja yang nantinya kita perlukan atau apa-apa aja yang nantinya ada di bisnis kita. Yang paling pertama ada key partners. Key partners nih udah kayak sesuatu hal yang penting ya dalam bisnis, yaitu yang paling pertama nanti ada pemasok dari bahan baku itu sendiri. Nah, ini diprioritaskan memang dari pedagang lokal gitu. Jadi kita ngambil bahan-bahan itu dari pedagang lokal. Yang kedua ada platform e-commerce. Ini tentu menjadi partner kita ya secara nggak langsung karena kita menjual juga dari situ. Yang ketiga dari reseller. Selanjutnya dari key activities. Yang paling pertama ada produksi dari Magic Water itu sendiri. Yang kedua ada pemasaran produk secara langsung kepada konsumen dan juga melalui media sosial. Selanjutnya ada key resources. Ini ada pasokan bahan baku dari pedagang lokal, alat produksinya, juga tenaga kerja produksi dan pemasaran. Nah, di sini nih yang penting nih di value proposition. Apa value-nya sebenarnya? Yang paling pertama kita tuh sangat amat menyoroti kalau minuman ini tuh lagi viral gitu. Minuman viral dengan tampilan bening. Yang kedua, tanpa bahan pengawet. Minuman viral tuh nggak harus ada pengawetnya. Minuman viral nggak harus memiliki bahan-bahan atau kandungan yang bisa merugikan orang lain ya, yang bisa merugikan konsumen. Tentu nilai plus banget kalau misalnya ada produk viral yang nggak ada pengawetnya, terjangkau pula harganya. Terus juga konsumen nanti tuh juga bakal merasa terlibat dalam meramaikan tren yang sedang berlangsung. Selanjutnya ada customer segments. Siapa sih sebenarnya target pasarnya? Kalangan anak muda. Ini bisa dari pelajar dan juga mahasiswa tentunya. Yang kedua ada kreator konten atau content creator. Kenapa? Karena gini, kalau misalnya minuman ini viral nih, pastikan dari si content creator itu akan berbondong-bondong mencari minuman ini. Buat apa? Buat dikontenin. Nah, gitu analisisnya. Selanjutnya dari channelnya kita juga menjual secara langsung melalui kedai atau buat itu di tempat langsungnya dan juga bazar kuliner. Nah, juga marketplace dan juga reseller. Nah, kalau customer relationship ini tuh gimana sih kita ngejaga hubungan kita sama customer? Yang paling pertama ada interaksi aktif di media sosial dengan konsumen. Interaksi aktif kayak gimana tuh? Nah, tentu kita tuh bakal punya kayak Instagram gitu. Instagram itu isinya tentu produk-produk yang kita jual, yaitu si Magic Water ini. Nah, jadi kita bisa kayak ngajak orang-orang beropini atau apa dengan membagikan story Instagram. Misal kayak ada nggak sih ide gitu atau apa yang pengen customer pengenin dari si produk ini untuk kedepannya kayak gitu. Terus juga program promo untuk pembelian tertentu. Program promo ini kayak misalnya gini, misal beli berapa gratis berapa. Terus kalau misalnya lagi diskon atau apa segala macam kayak gitu. Terus ada cost structure. Nah, di sini tuh meliputi biaya-biaya seperti pembelian bahan baku, terus juga ada biaya produksi, biaya pengemasan dan juga pemasaran. Nah, untuk yang revenue stream, di sini kita dapat duit dari penjualan secara langsung. Terus kalau misalnya nantinya kan kita kayak bakal punya reseller gitu untuk semacam menyalurkan produk kita. Nah, kita juga bisa dapat duit dari sana. Terus juga hasil penjualan melalui marketplace atau e-commerce atau media sosial lah. Intinya secara online, kayak gitu. Nah, sekarang lanjut ke value proposition canvas. Di sini teman-teman bisa lihat ada dua ya, ada yang dari customer segment juga dari value-nya itu sendiri. Kita bakal bahas ke value-nya dulu. Yang pertama ada product and service, yaitu minuman dengan nama yang unik dan menyegarkan.
pelayanan penjualan secara langsung dan melalui marketplace. Terus untuk pain relievers-nya ada menghilangkan dahaga dengan rasa yang menyegarkan, terus juga mudah dibawa dan dinikmati kapan saja. Untuk gen creators-nya ada membuat pelanggan merasa kekinian dan ikut tren, terus juga ada cocok untuk konten sosial media. Ini yang sempat aku sebutin tadi di awal ya. Terus kita ke customer segments, di sini ada gains-nya tuh bisa ikut tren dan berbagi pengalaman di media sosial, terus juga harga yang terjangkau sehingga bisa dinikmati banyak kalangan. Nah, untuk customer jobs, di sini ada ingin mencoba minuman viral di media sosial, mencari minuman yang menyegarkan dengan harga yang terjangkau. Terus di pains-nya ada khawatir produk viral yang dijual tidak sesuai ekspektasi, harga minuman kekinian yang kadang terlalu mahal gitu. Tapi pada kenyataannya nggak mahal ya. Nantinya juga produk ini tuh benar-benar terjangkau gitu, udah terjangkau, nanti juga bakal ada promo dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi dalam mencoba suatu produk tuh nggak perlu harus mahal, nggak perlu harus ngeluarin duit yang lebih ya. Tapi kadang orang tuh bisa juga ngejual dengan harga yang mahal kalau itu viral. Karena anak muda tuh biasanya FOMO. Kalau biasanya FOMO, mereka bakal beli meskipun mahal. Nah, untungnya produk ini nanti dijual dengan harga yang terjangkau. Kita lanjut ke bagian yang keempat, yaitu ada rencana dari organisasi. Di sini ada strukturnya, yaitu saya sendiri sebagai pemilik usaha, nanti juga ada Raffi, Olivia, Nindi, Farel. Produksinya ada Raffi, Nindi, pemasaran ada Olivia, Nindi sebagai keuangan dan Farel sebagai operasional. Di sini ada pembagian tugas. Kalau pemilik usaha itu menyusun visi dan misi, mengambil keputusan strategis, mengawasi, terus juga bertanggung jawab atas keberhasilan dan keberlanjutan, dan juga menentukan arah pengembangan produk dan pemasaran. Nah, terus selanjutnya yang kedua yaitu produksi. Nah, produksi itu tugasnya ya tentu mengelola ya pembuatan dari si produk, terus menjaga kualitasnya, mengatur penggunaan bahan bakunya, terus juga menjaga kebersihan dan keamanan, dan melaporkan jumlah hasil produksi. Untuk pemasaran, yaitu menyusun strategi pemasaran, meningkatkan brand awareness, menjalin hubungan baik dengan pelanggan, mencari peluang, mengelola media sosial, dan platform lainnya. Untuk keuangan, tugas dan tanggung jawabnya yaitu mencatat semua transaksi keuangan, membuat laporan keuangan secara berkala, mengelola arus kas, mengatur pembayaran, memberikan saran keuangan kepada pemilik. Selanjutnya, di operasional itu ada mengatur jadwal operasional usaha, mengelola dokumen dan data usaha, menangani pembelian, mendukung koordinasi antar bagian, dan menyediakan laporan kegiatan harian kepada pemilik. Nah, jumlah dan kualifikasi SDM, tim kami berjumlah 5 orang dengan kualifikasi mahasiswa semester 2 UPN Veteran Yogyakarta dari jurusan akuntansi. Selanjutnya ke rencana pemasaran. Di targetnya tentu seluruh pengunjung, terutama mahasiswa atau mahasiswi dari UPN, pengunjung expo ya, juga orang secara keseluruhan. Strateginya nanti ada menarik minat pelanggan dengan cara menjual ketertarikan dari rasa penasaran. Strateginya yaitu mencari barang dari e-commerce yang termurah dan menggunakan margin probabilitas yang aman. Strategi promosinya secara langsung dan juga melalui media sosial. Nah, kita lanjut ke rencana keuangan. Nah, rencana keuangan ini nanti ada biaya variabel. Di sini ada biaya variabel itu sifatnya tuh nggak tetap ya, jadi nanti bisa berubah-ubah. Ada jelly plain, terus ada gula, air, perisa pisang, ambon, es batu, kemasan yang nanti total, kalau di total ini jumlah per satu kalinya adalah 38.600. Jumlah per satu kemasan adalah 2.573 dan jumlah per bulan ketika dikali 8 kali produksi adalah 308.800. Nah, untuk biaya tetapnya ini nanti meliputi karyawan tetap, ada listrik, gas LPG dan air, biaya marketing dan iklan, penyusutan alat, dan total biaya per bulan itu adalah 154.000. Sementara total biaya per hari adalah 5.133 yang nanti akan dibulatkan menjadi 5.130. Untuk total biayanya yaitu dari variabel dan juga tetap adalah 462.800. Nah, kalau dari HPP atau harga pokok dari
suatu produk. Ini adalah di sini tertera 243.505, ketika dibulatkan menjadi 243.500. Nah, terus ada ROI atau Return of Investment. Di sini ada modal usaha yang nanti dikalikan 100%. Nanti juga dihitung dari laba usaha ya. Jadi ROI itu laba dibagi modal dikali 100% yang menghasilkan 21%. Ini berarti nilai positif, artinya modal usaha itu dapat dikembalikan dan usaha Magic Water ini dapat dikembangkan. Jadi udah bagus nih ya. Terus ada return cost ration. Nah, ini hasilnya 1.210, menunjukkan bahwa setiap penambahan biaya sebesar 1.000 maka akan diperoleh tambahan penerimaan 1.210. Dengan demikian, maka usaha ini sangat layak untuk diusahakan. Nah, dari rencana kegiatan, di sini perencanaan awalnya tuh minggu pelaksanaan OTS ya, yang di awal-awal ini tuh nentuin produknya, yaitu si Magic Water ini. Terus nanti di H-9, rata H-9 atau H-7 nanti ada survei. Terus masih di survei juga nanti sampai di H-5 itu ada kayak bahan bakunya, terus uji coba pembuatannya, evaluasi rasa, desain label kemasannya, kayak gitu. Selanjutnya ada persiapan promosinya nih, ini di H-4 atau H-2, jadi deket-deket gitu. Nanti ada pengambilan foto produk, upload konten di media sosial, terus promosi melalui story, terus ada produksi massal dan packing. Nah, ini di H-1. Terus nanti ada hari penjualan di event, itu kita ada set upload dan display produk di lokasi event, penjualan langsung ke pengunjung, promosi langsung dan interaksi dengan calon pembeli. Terus juga nanti ada dokumentasi dari kegiatan. Yang terakhir adalah analisis risiko. Nah, tapi meskipun emang lagi ramai banget diperbincangkan, tentu peluang yang besar bagi penjual ini juga ada resikonya ya. Minuman yang viral itu tuh sering banget diminati dalam waktu yang singkat. Jika penjual itu nggak mampu menyesuaikan diri dengan selera pasar yang berubah, maka penjualan dengan cepat menurun. Selain itu, tingginya tingkat persaingan membuat banyak pelaku usaha itu juga baru bermunculan, yang dia berpotensi menurunkan penjualan apabila penjual tidak melakukan inovasi. Hal ini dikarenakan ketertarikan konsumen kepada produk-produk baru. Tantangan dalam pengelolaan usaha itu juga perlu diperhatikan banget, kayak kestabilan rasa. Nah, kalau hal ini nggak ditangani dengan baik, ini tuh bisa berdampak pada turunnya kualitas produk dan juga kepuasan dari pelanggan. Nah, itu dia tadi rangkaian-rangkaian yang udah aku bahas dari awal, pendahuluan sampai analisis risiko. Nah, di bagian penutup ini, aku bakal nyampaiin makasih tadi udah didengar dari awal sampai akhir, dan juga kami sampaikan sebagai gambaran umum tadi itu mengenai rencana usaha yang akan dijalankan. Nah, kami tuh yakin kalau bisnis ini tuh punya potensi yang besar untuk berkembang dan memberikan nilai tambah, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Dengan strategi yang matang, tim yang kompeten, serta komitmen terhadap kualitas dan kepuasan pelanggan, kami optimis dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kami berharap proposal ini dapat menjadi pertimbangan positif bagi pihak yang berkenan untuk mendukung dan menjalin kerjasama dalam pengembangan bisnis ini. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Jadi itu tadi presentasi mengenai kewirausahaan ya dari proposal yaitu Magic Water. Jadi seperti itu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.